Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya dengan NIM 2002510040 dari Fakultas Hukum dan Bahasa jurusan Ilmu Hukum. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Penegakan Hukum, Sanksi serta Hambatan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Dengan dosen pembimbing Dr. Anda Diah Lustiarini, SHM Hum MM. Latar belakang. Permasalahan sosial anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Mereka tinggal dan hidup di jalan tanpa perlindungan ataupun pengasuhan yang memadai, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan meminta bantuan terutama secara finansial di tempat umum. Adanya mereka menggambarkan ketidaksejahteraan atau kemiskinan suatu wilayah. Keberadaan mereka mengganggu lingkungan sekitar. Terkadang mereka ada yang sampai didiskriminasi ataupun malah melakukan tindak pidana yang membuat resah masyarakat sekitar. Di Kendal, perkembangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis cenderung semakin meningkat. Penegakan hukum wilayah seperti Satpol PP dan Dinas Sosial berperan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki peran penting untuk ikut serta membantu. Pentingnya permasalahan ini bagi kesejahteraan, sehingga pemerintah Kabupaten Kendal melakukan langkah-langkah untuk mengatasi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Permasalahan pertama, bagaimana penegakan hukum pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Kedua, bagaimana sanksi hukum yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. 3. Apa saja yang menjadi hambatan petugas dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal? Metodologi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data non-angka untuk memahami fenomena, proses, atau konteks secara mendalam. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum merujuk pada peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Beberapa metode kualitatif melibatkan wawancara, observasi, analisis konten, dan saksi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan di kantor Satpol PP Kendal dengan narasumber Bapak Seto Aryono selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, guna mengetahui lebih lanjut dengan akurat bagaimana penegakan hukum, sanksi yang diterapkan, dan hambatan yang dialami terkait pelaksanaan peraturan daerah pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian. Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan dengan cara preventif, represif, dan rehabilitasi, serta razia rutin yang dilakukan oleh anggota Satpol PP guna mengurangi perkembangan anak jalanan di Kabupaten Kendal. Mereka yang tertangkap akan disita barang untuk operasinya dan akan diberi pengarahan oleh Satpol PP ataupun dialihkan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan yang lebih lanjut. Sanksi yang diterapkan meliputi sanksi administratif dan pidana. Lembaga kesejahteraan sosial yang terbukti melanggar ketentuan pasal 39 ayat 2 dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Sanksi administratif tersebut melibatkan tindakan seperti teguran, peringatan tertulis, pembatalan izin dengan mekanisme dan pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati. Selanjutnya, sanksi pidana juga dijelaskan dalam pasal 44 yang menyatakan bahwa setiap individu atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga 50 juta. Serta terdapat sanksi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Sanksi bertujuan untuk menegakkan aturan ataupun memberi dorongan perubahan pada anak jalanan dan menciptakan efek jerah bagi mereka. Meski sudah ada sanksi, penegak hukum dalam bertugas masih memiliki hambatan baik eksternal maupun internal. Dalam aparat penegak hukum, hambatan meliputi kekurangan personel selama operasi, keterbatasan anggaran operasional, dan keterbatasannya fasilitas penampungan untuk anak jalanan. Minimnya dukungan dari orang tua menjadi masalah serius, serta adanya kemalasan, nyaman dengan keadaan yang sekarang
dengan gaya hidup bebas membuat mereka susah berubah. Adanya hambatan dari masyarakat yang masih memiliki belas kasih pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan cara memberi mereka uang sehingga mereka akan menjadikan sebagai penghasilan dan menyebabkan meningkatnya anak jalanan. Berikut adalah dokumentasi saya dalam melakukan wawancara dengan Bapak Seto Arianto selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah di kantor Satpol PP Kendal pukul 11 siang. Satuan Polisi Pamung Praja Kendal menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan cara preventif, represif, dan rehabilitasi untuk pembinaan terhadap anak jalanan, serta berkolaborasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut dan menegakkan sanksi berupa sanksi administratif maupun pidana yang berlaku di peraturan daerah. Terdapat hambatan internal maupun eksternal yang dialami petugas dan kurangnya kesadaran masyarakat dengan cara memberi mereka uang membuat masalah ini sulit untuk dituntaskan. Perlunya mempererat kolaborasi penegakan hukum dan kesadaran maupun ketegasan masyarakat agar masalah anak jalanan ini dapat terselesaikan dengan tuntas. Demikian presentasi hasil skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.